Top pemain keturunan berkualitas tak ada habisnya, The Next Tijani Rajders siap gabung timnas Indonesia. The Next Tijani Rajders, Julien Oerip, kapan gabung timnas Indonesia? Julien Oerip yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Arthur Oerip, kini membela klub Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, AS Alkmaar U21. Julien Oerip masuk kategori luar biasa. Baru berusia 18 tahun, ia sudah menjadi pemain reguler di skuad AS Alkmaar U21. Dari 15 pertandingan bersama AS Alkmaar U21 di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, pemain yang biasa bermain sebagai playmaker ini mengoleksi 2 gol dan 2 assist. Secara jalan karir, Julien Oerip seperti gelandang AC Milan, Tijani Rajders. Sebelum naik pangkat ke tim senior AS Alkmaar pada Januari 2018, Tijani Rajders lebih dulu bermain untuk AS Alkmaar U21 pada awal musim 2017 hingga 2018. Bersama AS Alkmaar U21, Tijani Rajders tampil gemilang. Di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, Tijani Rajders mengemas 6 gol dan 7 assist dari 32 pertandingan. Singkatnya, Tijani Rajders diboyong AC Milan dari AS Alkmaar pada musim panas 2023. Sekarang, Tijani Rajders berstatus gelandang andalan AC Milan. Dari 91 pertandingan bersama Rossoneri julukan AC Milan, Tijani Rajders mengemas 16 gol dan 7 assist. Baru 1,5 tahun membela AC Milan, Tijani Rajders mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2030. Pada Oktober 2024, pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, mengatakan PSSI sudah mendekati Julien Oerip. Julien Oerip pun terpantau sudah mengikuti akun Instagram PSSI. Ada statement dari orang dalam PSSI, inisialnya ada huruf R-nya. Julien Oerip sudah follow timnas, sudah saling follow sama Ivar Jenner dan di follow Jens Raven. Setelah si sumber R mengatakan itu, saya melakukan cross-check, kata Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Sabtu 5 Oktober 2024. Sudah dijajaki dan sudah diupayakan. Mungkin jika timnas Indonesia lolos, dia otomatis join, lanjut Bung Harpa. Namun, memang butuh usaha ekstra untuk meyakinkan pemain yang satu ini. Ia saat ini berstatus personel timnas Belanda U19 dan caps terakhirnya bersama skuad muda Der Oranje tercipta pada 19 November 2024. Emilio Audero Mulyadi resmi mengemban status sebagai warga negara Indonesia usai pengambilan sumpah di KBRI Roma, Italia, Senin 10 Maret 2025. Ia diambil sumpah bersama 2 pemain lain yakni Dean James dan Joey Palupesi. Kehadiran kiper asal klub Palermo itu membuat persaingan posisi kiper timnas Indonesia semakin sengit. Mengingat saat ini ada beberapa nama yakni Martin Paes, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Melihat persaingan tersebut, Hernando Ari mengaku tidak menjadi masalah karena biasa terjadi dalam sepak bola. Yang penting kalau saya dari dulu tampilin yang terbaik. Pokoknya deka latihan kasih yang terbaik, ungkap Hernando. Dengan hadirnya Emil, Nando mengaku, lebih termotivasi untuk bisa menampilkan yang terbaik dan bisa mendapat kepercayaan berseragam timnas. Tidak ada persaingan, sama aja, yang penting kita berjuang keras demi Indonesia, ujar Nando. Tak hanya itu, pemain asal Semarang itu mengaku, bahwa kehadiran Emil akan menambah ilmu baru bagi dirinya. Juga belajarlah dari Emil kan dia juga sudah berpengalaman, kita ambil pengalamannya karena saya masih muda juga. Penggawa anyar timnas Indonesia, Dean James, mengungkapkan perasaannya pasca diambil sumpahnya sebagai WNI di Roma, Italia, Senin, 10 Maret 2025. Bek milik Go Ahead Eagles itu resmi menjadi WNI usai diambil sumpahnya sebagai WNI bersama 2 pemain lainnya, Emil Audero dan Joey Palupesi, di KBRI Roma. Usai diambil sumpahnya sebagai WNI, Dean James pun dipastikan bisa membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Maret ini. Usai resmi menjadi WNI, Dean James pun tak mampu menutupi rasa bahagianya. Bahkan ia mengaku tak sabar melakoni laga pertamanya dengan timnas Indonesia. Lebih dari bersyukur. Menantikan perjalanan ini, tulis Dean James dengan menampilkan momen pengambilan sumpah menjadi WNI lewat unggahannya di Instagram. Usai diambil sumpahnya sebagai WNI, Dean James bersama dengan Emil Audero dan Joey Palupesi akan masuk dalam skuad sementara atau profesional skuad timnas Indonesia. Dengan rampungnya naturalisasi ketiga pemain itu,
Skuad sementara timnas Indonesia untuk bulan Maret ini pun otomatis bertambah dari 27 pemain menjadi 30 pemain. Reaksi Safei Sali usai Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James resmi jadi WNI curi perhatian. Legenda timnas Malaysia itu optimistis timnas Indonesia akan jadi makin kuat. Ya, 3 pemain keturunan Indonesia, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ketiganya sudah mengambil sumpah dan janji setia pewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma, Italia pada Senin, 10 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Legenda Malaysia itu menyoroti 3 pemain baru timnas Indonesia yang baru saja resmi menjadi WNI. Langkah yang sangat baik dari timnas Indonesia, 3 pemain kembali menjadi warga Indonesia, tulis Safei Sali. Mantan striker timnas Malaysia itu juga memberi dukungan agar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak ada alasan lagi untuk timnas Indonesia tak lolos Piala Dunia 2026, skuad mereka mewah dan berkualitas, lanjutnya. Kehadiran Emil, Joey, dan Dean jelas akan menjadi angin segar bagi skuad timnas Indonesia jelang hadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Praktis, ketiga pemain keturunan ini bakal menambah kekuatan skuad Garuda. Kehadiran 3 pemain baru tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya. Tentu bergabungnya mereka akan menambah pilihan dan variasi formasi yang akan diterapkan pelatih barunya, terang Safei Sali. Dipercaya Patrick Kluivert, bek timnas Indonesia Jordi amat janjikan hal yang spesial untuk masyarakat Indonesia. Pemain Johor Darul Takzim, JDT, Jordi amat senang masih dipercaya pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk memperkuat Garuda. Jordi pun berjanji akan memberikan segalanya agar timnas Indonesia meraih hasil terbaik di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menatap 2 laga itu, Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain sementara timnas Indonesia. Masih ada 3 nama tambahan yang akan bergabung, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Jordi masuk dalam daftar 27 pemain sementara timnas Indonesia. Ex-pemain Swansea City itu mengaku sangat bangga karena bisa mendapat kepercayaan dari Kluivert. Bangga memakai warna-warna Indonesia sekali lagi, tulis Jordi dalam Instagram pribadinya, Senin, 10 Maret 2025. Jordi sangat terhormat atas kesempatan tersebut. Bek veteran berusia 32 tahun itu berjanji bakal memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Suatu kehormatan yang datang dengan tanggung jawab besar, kita akan memberikan segalanya, ungkap Jordi. Tiket Piala Dunia itu nyata, semua akan bergerak, bersatu dan berjuang, tegas Jordi amat. Jordi memang masuk dalam daftar pemain sementara yang dipanggil. Tapi, dia harus bersaing sengit dengan 6 bek lainnya. Seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Kevin Dix, Jai Itzes, Mes Hilgers, dan Justin Hubner. Menumpuknya pemain yang berposisi bek tengah itu praktis membuat persaingan untuk mengisi posisi starter sangat sengit. Jordi pun harus kerja ekstra untuk bisa memikat hati Kluivert. Persaingan bek kanan timnas Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa Asnawi Mangkualam tidak dipanggil timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebenarnya kabar ini tidak terlalu mengejutkan, sebab absennya pemain langganan di era Shin Tae-yong ini sudah diketahui beberapa hari lalu. Adalah Haris Pardede, yang secara tegas menyebut jika Asnawi tidak dipanggil pelatih Patrick Kluivert. Ini disebabkan lantaran persaingan di posisi bek kanan sangat berat. Setidaknya ada beberapa pemain yang bisa bermain di posisi tersebut, yakni Sandy Walsh, Kevin Dix, hingga Eliano Rejders. Selain alasan persaingan di bek kanan, dicoretnya nama Asnawi dalam skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025, lantaran ketiga pemain ini dinilai memiliki kemampuan yang mumpuni dan dapat bermain di beberapa posisi. Karena itu, Kluivert memiliki pertimbangan dan strategi sendiri dalam memilih pemain. Keputusan tidak memanggil Asnawi mungkin didasarkan pada pertimbangan taktik atau kebutuhan tim. Keputusan Patrick Kluivert memilih 27 pemain ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat apresiasi dari media Vietnam. Total ada 16 pemain diaspora yang dipanggil Patrick Kluivert ke skuad Garuda, sedangkan sisanya merupakan penggawa lokal baik dari Liga 1 ataupun luar negeri.
Rilis skuad yang dikeluarkan oleh Timnas Indonesia mendapat reaksi beragam dari sejumlah negara Asia Tenggara, tak terkecuali Vietnam. Melalui media setempat Detao 247, Vietnam tidak ragu mengatakan kalau skuad Timnas Indonesia pilihan Patrick Kluivert itu dengan sebutan tim kelas Eropa. Pelatih Kluivert memanggil skuad Indonesia untuk pertama kalinya, kelas Eropa, tulis judul Detao 247. Bahkan, sejumlah pihak juga terang-terangan mengatakan bahwa Timnas Indonesia bisa saja mencuri poin dari Australia ataupun menang atas Bahrain. Berkaca dari kemungkinan itu, media Vietnam tidak ragu menyatakan kalau Timnas Indonesia merupakan negara terbaik kedua di Asia setelah Jepang dan Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah menyiapkan kejutan untuk laga kontra Timnas Australia pada 20 Maret 2025. Ia berharap hal itu cukup untuk menghasilkan kemenangan. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan, hanya tertinggal 1 poin dari posisi kedua yakni Australia. Meski begitu, Mees Hilgers dan kolega memiliki poin yang sama dengan Timnas Arab Saudi dan Timnas Bahrain. Kedua tim itu kalah selisih gol serta head-to-head dari Timnas Indonesia. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang Timnas Indonesia untuk finish sebagai salah satu tim di 4 besar masih terbuka lebar. Diketahui, 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Sebab itu, Coach Patrick mengatakan pertandingan melawan Australia sebagai laga yang sangat penting bagi Timnas Indonesia. Coach Patrick mengatakan siap membuat kejutan untuk Australia. Pelatih asal Belanda itu siap mengerahkan yang terbaik demi meraih kemenangan dan menjaga peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Persiapan kami, staf pelatih, sangat baik, semua pemain berada di performa terbaiknya, pandangan kami kita akan ke posisi kedua, kata Patrick Kluivert. Peringkat kedua akan otomatis lolos ke Piala Dunia, jadi kita sudah persiapkan dengan sebaik mungkin. Kejutan akan terjadi, imbuh Patrick. Tak cuma Ultras Garuda, artis hingga anggota DPR RI ikut sorot skuad Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Dilansir Tribunwow.com, Timnas Indonesia secara resmi telah umumkan 27 pemain untuk memperkuat skuad Garuda kontra Australia dan Bahrain, Minggu, 9 Maret 2025. Sebagai informasi, Timnas Indonesia bakal bertemu Australia di Allianz Stadium Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Setelah laga kontra Australia, Timnas Indonesia bakal menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 25 Maret 2025. Tentu, Garuda Calling era Patrick Kluivert banyak disorot oleh supporter Timnas Indonesia. Ultras Garuda banyak yang penasaran akan komposisi pemain yang akan digunakan Patrick Kluivert dalam 2 laga berikutnya Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Tak cuma Ultras Garuda, terlihat pesohor Indonesia anak kandung musisi kenamaan, Ahmad Dhani yakni El Rumi turut berikan sorotan. Selain El Rumi, anggota DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetifah Saifuddin juga ikut berikan komentar pada unggahan Garuda Calling. Keduanya terlihat sangat antusias menyambut laga Timnas Indonesia berikutnya seperti yang dilakukan oleh Ultras Garuda lainnya. Bismillah lolos! Tulis pesohor kenamaan Indonesia, El Rumi. Wah, siap nobar, tulis anggota DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetifah. Selamat berjuang Timnas Indonesia, tulis Neneng_El Handari. Let's go Coach Patrick Kluivert 9. Tulis Wildan_Big. Bismillah bulan Maret sapu bersih, amin ya Allah, tulis rival. Dalam kualifikasi Piala Dunia Grup C Zona Asia, kemenangan Jepang atas Bahrain akan membawa dampak signifikan bagi perebutan tiket dan penentuan peringkat akhir grup. Tim Samurai Biru yang selama ini tak pernah kalah, jika memenangkan laga atas Bahrain, akan semakin menegaskan dominasinya di grup. Hal tersebut berarti Jepang akan menambah poin mereka, sementara Bahrain, yang sudah tertahan pada 6 poin bersama Indonesia, Arab Saudi, dan Cina, harus menerima kekalahan dan berisiko turun dalam urutan klasemen bila terjadi tiebreaker. Dari sisi kompetisi, Australia sudah unggul dengan 7 poin. Dengan 4 tim lainnya, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, semuanya terjebak pada 6 poin, dan jika Jepang menang atas Bahrain pada 20 Maret yang akan datang, akan semakin mempertegas bahwa persaingan di antara tim-tim ini sangat ketat. Kemenangan Jepang bukan saja menghilangkan peluang Bahrain untuk naik poin, tetapi juga menambah tekanan pada tim-tim lain untuk meningkatkan performa, baik dalam hal penguasaan bola maupun pencapaian gol, karena dalam situasi tie, faktor seperti head-to-head dan selisih gol akan sangat menentukan.
Laga-laga di grup C adalah sebagai cermin dari pentingnya konsistensi dan ketajaman taktis. Jepang, dengan catatan tak terkalahkan, menunjukkan bahwa mereka telah mengoptimalkan strategi dan disiplin tinggi, sementara tim-tim lain harus segera mengevaluasi aspek pertahanan dan serangan mereka agar dapat bersaing. Untuk Indonesia dan kawan-kawan, ini adalah peringatan bahwa setiap pertandingan akan sangat menentukan. Mereka harus fokus tidak hanya mengumpulkan poin, tetapi juga meningkatkan goal difference melalui serangan efektif dan pertahanan yang solid. Secara keseluruhan, kemenangan Jepang atas Bahrain, jika itu terjadi, memperjelas bahwa dalam grup C itu, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap tim harus bermain dengan intensitas penuh untuk menghindari terjerat masalah tiebreaker yang bisa merugikan peluang lolos mereka di kualifikasi Piala Dunia. Dalam situasi dengan 3 laga tersisa dan persaingan yang sangat ketat, setiap poin sangat menentukan. Dan, tim yang paling rentan terpeleset adalah yang menunjukkan ketidakstabilan di lini pertahanan dan kesulitan memanfaatkan peluang di depan gawang. Misalnya, Bahrain, jika kalah dari Jepang, sudah memperlihatkan kelemahan di lini belakang. Jika dalam laga-laga berikutnya mereka gagal meraih kemenangan penuh, maka perbedaan gol dan head-to-head akan berpihak pada tim lain, menjadikan mereka kandidat utama yang bisa terpeleset. Di sisi lain, Cina juga patut diwaspadai karena catatan performa yang cenderung tidak konsisten dan kesulitan mencetak gol. Sementara itu, Indonesia dan Arab Saudi memiliki peluang lebih jika mampu menjaga stabilitas dan memaksimalkan setiap pertandingan untuk memperbaiki perbedaan gol. Namun, kegagalan mengambil poin maksimal juga bisa membuat mereka tersisih. Secara keseluruhan, dalam dinamika grup yang sangat rapat ini, Bahrain dan Cina kemungkinan besar harus meningkatkan performa mereka secara signifikan agar tidak jatuh dalam perebutan posisi teratas. Setiap laga akan membawa dampak besar pada klasemen akhir, sehingga konsistensi, kedisiplinan taktik, dan efisiensi serangan menjadi kunci untuk bertahan di puncak grup. Dengan Jepang memastikan tiket mereka lebih awal, Australia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi mereka dalam grup, menjadikan mereka kandidat utama untuk melaju ke babak selanjutnya Piala Dunia. Jika Indonesia hanya meraih hasil imbang dengan Australia pada 20 Maret nanti, timnas Garuda berada di angka 7 poin sementara Australia naik ke 8 poin. Dalam situasi grup yang sangat ketat, peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka, namun sangat bergantung pada hasil di 3 laga tersisa, melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Untuk meningkatkan peluang, Indonesia harus meraih kemenangan penuh terutama di laga melawan Bahrain dan Cina untuk mengamankan poin tambahan dan memperbaiki selisih gol. Laga melawan Jepang, meskipun menjadi tantangan berat karena dominasi tim tersebut, juga krusial sebagai penentu posisi akhir melalui kriteria head-to-head dan goal difference. Situasi di grup C, di mana Indonesia berada di dalamnya, menunjukkan bahwa konsistensi, pertahanan yang rapih, dan efektivitas serangan akan menjadi kunci. Setiap poin sangat berarti, sehingga Indonesia harus memaksimalkan setiap peluang dan terus bersaing secara intens agar bisa merebut tiket ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Kluivert